dengan Bu Desbud di sini. Nah, dalam video kali ini kita bakal ngebahas tentang sistem gerak pada manusia. Ini materi IPA kelas 8 ya guys, biologi. Sebelum mulai, ada baiknya kita doa dulu biar apa yang mau kita bahas hari ini bermanfaat buat kamu dan ibu di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing di dalam hati, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sistem gerak pada manusia ini sama aja kita bahas sistem gerak pada diri kita sendiri ya guys. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, Ibu mau jelasin peta konsep atau subbab apa aja atau mind map yang akan kita bahas di sistem gerak pada manusia. Yang pertama itu ada kita bakal bahas tentang tulang atau rangka tubuh kita nih gengs. Ini yang pertama bakal kita bahas. Terus yang kedua kita bakal bahas tentang otot. Yang ketiga kita bakal bahas tentang sendi. Sendi bukan temannya SpongeBob ya. Nggak ada yang itu Sandy, garing ya gue, udah deh. Terus yang keempat kita bakal bahas penyakit pada sistem gerak pada manusia. Nah, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Kita semua di sini bergerak kan? Misalkan ada anjing menggonggong, kamu kaget, pasti langsung kabur kan, lari. Itu kan salah satu pergerakan kita ya. Apa sih yang ngebedain pergerakan kita dengan tumbuhan? Ada yang tahu? Ibu kasih tahu nih. Kalau kita bergerak bisa berpindah tempat, kalau tumbuhan bergerak hanya karena rangsangan. Nah, kita bergerak, kita dan hewan sama bergeraknya bisa berpindah tempat. Itu kenapa? Karena kita punya tulang, otot, dan sendi. Apa bedanya ketiga subbab ini? Oke, Ibu jelasin ya. Tulang itu penopang tubuh kita yang ngebuat kita berdiri tegak kayak gini. Yoi, berdiri tegak di kaki sendiri. Kayak partai. Nah, tapi tulang bergerak enggak? Enggak, tulang nggak bisa bergerak guys. Tulang itu sebagai alat gerak pasif. Kenapa sih dia nggak bisa gerak, Bu? Iya, kalau tulang bergerak kamu dikit-dikit potek, dikit-dikit patah, ya kan? Bu, tapi kan di antara ruas-ruas jari ini ada tulangnya, kok dia bisa digerakin gini? Nah, kita bahas. Yang menggerakkan jari-jari ini atau yang menggerakkan tubuh kita kenapa bisa gini atau senam yang lain sebagainya, itu adalah si otot. Tulang fungsinya sebagai rangka atau penopang tubuh dan pelindung bagian dalam. Yang menggerakkan tulang itu adalah si otot. Itu guys, jadi tulang itu sebagai rangkanya, penopang tubuhnya, tulang diselimuti sama otot. Dan yang ngebuat tulang bisa bergerak adalah otot. Terus, antara tulang satu dengan tulang yang lain, misalkan nih, ini tulang lengan atas Ibu ya, dengan ini tulang lengan bawah. Kan bisa bergerak gini ya. Itu kenapa bisa bergerak? Karena ada penghubungnya kan di sini. Nah, penghubungnya ini namanya adalah sendi. Jadi, Ibu ulangin ya, perbedaan tulang, otot, dan sendi. Kalau tulang itu fungsinya sebagai penopang tubuh, kalau otot sebagai alat gerak aktif atau pembungkus tulang, kalau sendi fungsinya sebagai penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Gimana? Sampai sini paham? Ini boleh dicatat dulu ya, sambil dicatat karena kita akan ngebahas nggak akan jauh dari ini. Gitu. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang tulang atau rangka. Ini hapus dulu ya. Tulang atau rangka tubuh. Nah, tulang atau rangka. Sebelum masuk ke jenis-jenis tulangnya, bagian-bagian tulang, kita kenalan dulu sama fungsi tulang. F ini fungsi ya. Fungsi tulang yang pertama sebagai alat gerak pasif. Kayak yang tadi Ibu bilang, dia nggak bisa bergerak sendiri kecuali digerakin sama otot dan sendi. Makanya tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Yang kedua, fungsi tulang adalah sebagai penopang
tubuh. Bayangin kamu nggak ada tulangnya kayak cacing. Kan pasti ya tubuhnya ya gitu deh gitu. Makanya di sini tulang berfungsi sebagai penopang tubuh. Yang ketiga, tulang berfungsi sebagai pelindung organ tubuh. Organ dalam kita nih yang dalam tubuh kayak paru-paru, ginjal, lambung, hati, jantung, semuanya dilindungi sama tulang yang namanya tulang rusuk. Kalau misalkan nggak ada dia, ya gimana organ tubuhnya kemana-mana. Terus fungsi tulang lagi yang lain adalah sebagai tempat melekatnya otot. Nah, ini 4 dari fungsi tulang. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain, boleh langsung ke Instagram Ibu @desbutlandari atau di kolom komentar ya guys. Oke, kita lanjut ya. Ini kan tadi udah fungsi-fungsi tulang, terus kita bakal bahas tulang atau macam-macam tulang berdasarkan zat penyusunnya. Nah, berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibagi jadi 2. Ada yang namanya tulang rawan sama tulang keras. Nah, apa bedanya Bu tulang rawan dengan tulang keras? Jadi gini, kalau tulang rawan di dalamnya terdiri dari sel-sel penyusun tulang rawan yang disebut kondroblast. Kondroblast ini adalah sel penyusun tulang rawan yang di dalamnya lebih banyak kolagennya dibanding zat kapur gitu. Jadi kondroblast ini lebih banyak kolagen dibanding kolagennya plus artinya banyak ya guys, dibanding zat kapur. Zat kapurnya minus berarti sedikit. Nah, tulang rawan bisa kita jumpai pada hidung, telinga. Makanya telinga bisa dibengkok-bengkokin. Itu kenapa? Karena tulangnya tulang rawan atau tulang lunak. Nah, si tulang rawan kenapa sih Bu bisa jadi kayak gini, bisa dibengkok-bengkokin? Kayak tadi yang Ibu bilang, karena dalamnya ada kondroblast. Kondroblast itu zat penyusun tulang rawan yang lebih banyak kolagennya dibanding zat kapurnya. Seperti itu. Nah, kalau tulang keras, ini kebalikannya dari si tulang rawan. Kalau tulang rawan kan tadi zat kapurnya lebih apa? Zat kapurnya lebih sedikit ya. Kalau tulang keras zat kapurnya lebih banyak, kolagennya sedikit. Nih. Lebih banyak Nih, kalau tulang keras itu lebih banyak kolagennya dibanding zat kapurnya. Tulang keras adanya di mana? Ada di seluruh tubuh kita, dari mulai rangkap kepala, rangkap badan, sama alat gerak. Tangan, kaki, ini dalamnya nih semua tulang keras gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Paham ya? Boleh dicatat dulu. Oke guys, kita lanjut. Tadi Ibu bilang kan ya, kalau tulang keras itu ada dari mulai rangka kepala sampai ujung kaki kita kan ya. Pokoknya di semua alat gerak tubuh. Nah, si tulang keras dibedakan lagi berdasarkan bentuk-bentuknya. Yang pertama ada yang namanya tulang pipi. Kenapa disebut tulang pipi? Karena bentuknya gepeng dan memipih. Maksudnya tipis-tipis dan memipih. Bentuknya gepeng, tunggu deh tulisin bentuknya. Nah, si tulang pipi itu bentuknya gepeng dan memipih. Adanya di mana? Contohnya di tulang rusuk, tulang dada, terus mana lagi? Nih, tengkorak,
tulang tengkorak. Kita belum kenalan sama tulang-tulangnya ya, nanti Bu kenalin sama tulang-tulangnya di tubuh kita. Nah, terus yang kedua ada yang namanya tulang pendek. Nah, yang kedua itu tulang pendek. Tulang pendek bentuknya seperti kubus. Kalian tahu kubus? Kubus tuh kotak ya, seperti kubus-kubus gitu, terus tidak beraturan dan tidak beraturan. Nih, tulang pendek bentuknya seperti kubus dan tidak beraturan. Adanya di mana? Contoh tulang pendek itu, contoh tulang pendek itu adalah di telapak tangan atau ruas-ruas jari tangan, ruas-ruas jari kaki, sama tulang belakang. Telapak dan ruas-ruas jari serta tulang belakang. Nah, ini ada dua tulang yang sudah kita bahas ya. Yang pertama tulang pipih yang tadi bentuknya gepeng dan memipih. Yang kedua itu tulang pendek yang ukurannya seperti kubus dan tidak beraturan satu sama lainnya. Kalau tulang pipih adanya di tulang rusuk, tulang dada, dan tulang tengkorak. Kalau tulang pendek adanya di ruas-ruas jari tangan, telapak kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Lanjut. Yang ketiga, ini adalah tulang pipa. Kenapa disebut tulang pipa? Pernah lihat pipa nggak sih? Pipa itu kan panjang, dalamnya ada rongganya ya. Nah, tulang pipa seperti itu. Kenapa disebut tulang pipa? Karena dari bentuknya dia panjang dan berongga. Ada rongganya. Rongganya isinya apa, Bu? Rongganya isinya sumsum tulang. Ada sumsum tulang putih dan sumsum tulang merah buat membentuk sel darah. Nanti kita bahas di peredaran darah sih kalau ini. Gitu. Oke, lanjut. Tulang pipa itu yang bentuknya panjang dan berongga. Contohnya adalah tulang lengan atas. Terus ini yang sejajar sama jempol, berarti yang sini ya. Yang sini ini namanya tulang pengumpil. Terus yang sejajar sama kelingking, berarti yang sebelah sini ini namanya tulang hasta. Tulang pipa tuh banyak guys, tulang pengumpil, tulang hasta, terus ada lagi tulang paha, tulang kering, dan tulang betis, semuanya masuk ke dalam golongan tulang pipa. Oke, udah deh. Jadi ada tiga bentuk tulang, ada tiga bentuk tulang keras berdasarkan penyusunnya ya. Ini dibedain antara lain adalah tulang pipih, tulang pendek, sama tulang pipa. Sampai sini paham atau mungkin ada yang mau ditanyain? Nah, sebelum masuk ke bab selanjutnya atau subbab selanjutnya itu tentang otot dan sendi, Ibu pengen ngenalin bagian-bagian tulang yang ada di tubuh kita. Yuk kita kenalan. Pertama kali dari yang bagian atas. Nah, jadi di sini nih yang tulang penyusun kepala kita namanya adalah tulang tengkorak. Bagian-bagiannya nih yang di jidat atau jenong ini namanya tulang dahi. Terus yang di sini kan kayak ada berjendol satu ya sebelum mata. Ini namanya tulang baji. Dari sini sampai ke belakang namanya tulang pelipis. Di sini tengkorak bagian atas, yang belakang tengkorak bagian belakang. Nah, sekarang yang depan, yang ini nih yang berjendol di sini nih, ini namanya tulang pipi. Terus yang ini, jadi kan kalau mulut kita maaf gini ya. Nah, yang atas ini nih, ini namanya tulang rahang atas. Terus yang ini rahang bawah. Nah, kalau kamu tarik nafas, ada yang panjang kan di sini muncul dua ya, gini. Atau bisa lihat gambarnya di sini. Nah, itu namanya tulang selangka. Kalau diputar tangannya ke belakang, di sini ada yang muncul kayak centong. Ini namanya tulang belikat. Langsung kita lanjut ke alat gerak bagian atas, yaitu tulang tangan. Dari sini sampai sini, ini namanya tulang lengan atas. Terus di sini tuh yang ini tuh yang lengan bawah ada dua tulang.
Ya, pertama yang sejajar sama jempol, yang kedua yang sejajar sama kelingking. Yang sejajar sama jempol namanya tulang pengumpil, yang sejajar sama kelingking namanya tulang hasta. Lanjut ke bagian tubuh. Jadi, yang di dada ada yang bentuknya seperti pedang, tajuk pedang gini, ini namanya tulang dada. Terus di antara tulang dada ada yang gini-gini, namanya tulang rusuk. Terus dari pangkal leher sampai tulang ekor ini ada tulang belakang kita, guys. Langsung ke alat gerak bagian bawah. Alat gerak bagian bawahnya kalian bisa langsung lihat di gambar ini. Yang pertama ada panggul. Panggul tuh sini ya. Ada tulang panggul, terus ada tulang paha, sama ada lagi tulang betis dan tulang kering, sama jari-jari kaki dan jari-jari tangan. Ini jari-jari tangan, kalau yang bawah jari-jari kaki. Sampai sini paham ya mengenai tulang? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke bagian persendian. Apa sih itu sendi? Sendi itu yang ini nih, penghubung antar tulang. Oke guys, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang sendi. Sendi bukan temannya SpongeBob ya. Sendi di sini yang dimaksud dengan sendi adalah penghubung antar tulang. Antar tulang. Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang tulang ya. Nah, kenapa sih kok kita bisa muter kayak gini? Kita bisa gerakin jari-jari tangan, padahal jari-jari tangan tersusun atas beberapa tulang pendek. Itu karena di antara jari ini ada sendinya atau penghubung antar tulangnya. Sendi dibagi menjadi 3 bagian, guys. Yang pertama itu sendi mati. Sendi mati itu penghubung antar tulang yang tidak bisa bergerak sama sekali. Contohnya, sendi mati itu ada di gabungan di antara tulang tengkorak. Di gabungan tulang tengkorak. Terus, yang kedua itu adalah sendi kaku. Sendi kaku. Kenapa disebut sendi kaku, Bu? Karena dia bisa bergerak, tapi pergerakannya terbatas. Contoh sendi kaku adanya di ruas tulang belakang. Tulang belakang kita cuma bisa bergerak gini kan? Bergeser, seret, seret. Ya senang banget. Ya, itu namanya sendi kaku. Contohnya di ruas-ruas tube. Tube tuh tulang belakang ya, guys. Terus yang ketiga ini yang paling sering kita kenal atau sering kita gunakan bergerak, yaitu sendi gerak. Nah, si sendi gerak ini sering banget kita gunain untuk gerak. Ada berapa sendi gerak? Ada yang tahu? Ada yang namanya sendi pelana. Ada yang namanya sendi engsel. Ada yang namanya sendi peluru, sama sendi putar. Apa bedanya sih? Yuk kita bahas satu-satu. Kalau sendi pelana, arah geraknya kedua arah. Hanya kedua arah. Terus sendi pelana adanya di mana? Contohnya ada pada ibu jari dan telapak tangan. Di antara ibu jari dan telapak tangan, berarti ini nih, guys. Nah, ini kan ibu jari dan telapak tangan ya. Ini ada sendi namanya sendi pelana. Dia memudahkan kita bergerak ke dua arah. Contohnya gimana? Si jempol bisa bergerak ke samping sama ke bawah, sampai nempel kan ke kulit. Coba dia ke belakang seperti dia ke depan tadi, sampai nempel kayak gini, bisa nggak? Belum bisa kan? Makanya ini dia disebut sebagai sendi pelana yang arah geraknya kedua arah. Tapi Bu, kalau denger dangdut jempol saya sering muter.
Berarti dia harusnya sendi putar dong, Bu. Enggak, ini tetap pelana karena muternya itu cuma sekitaran sini dan sini yang bisa sampai nempel. Makanya disebutnya sendi pelana, guys. Lanjut. Yang kedua itu sendi engsel. Engsel arah geraknya ke satu arah. Contohnya pada siku dan lutut. Jadi, si sendi engsel, sendi yang bergerak atau memungkinkan kalian bergerak ke satu arah saja. Adanya di mana? Adanya di siku dan lutut. Contohnya gimana nih? Contohnya nih. Ini siku kan? Siku cuman bisa bergerak satu arah ke arah sini. Bisa nggak sikunya dikebelakangin? Kalau bisa ibu kasih goceng. Belum bisa kan? Makanya ini disebut sendi engsel yang cuman bisa bergerak ke satu arah. Sama kayak lutut. Lutut juga cuman bisa digerakin ke belakang. Dia belum bisa digerakin ke depan kan? Gitu. Lanjut. Terus selanjutnya ini adalah sendi peluru. Si sendi peluru arah geraknya ke segala arah. Peluru bisa digerakin segala arah. Contohnya di tulang belikat dan lengan atas. Nah, sendi peluru ada di penghubung atau ada di antara penghubung tulang belikat sini dengan lengan atas. Ini kan lengan atas ya. Makanya lengan atas bisa digerakkan ke segala arah. Gini bisa, gini bisa, gini bisa, gini bisa. Selain di sini, sendi peluru ada lagi di bawah nih, di antara gelang panggul dan kaki. Makanya si penari-penari itu bisa split. Tahu kan kalian split yang gini nih, yang gini di lantai gitu. Itu kenapa? Karena di situ ada sendi peluru yang memungkinkan mereka bergerak ke segala arah. Seperti itu, guys. Lanjut. Yang terakhir itu adalah sendi putar. Sendi putar arah geraknya itu berputar. Contohnya pada tulang tengkorak dan tulang leher. Nih, sendi putar arah geraknya berputar adanya di tulang tengkorak dan tulang leher. Maaf ya tulisannya berantakan. Adanya di mana nih? Ini kan tulang leher, ini tengkorak ya. Di sini ada sendi namanya sendi putar yang memungkinkan kepala kita bergerak berputar. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena ada si sendi putar, bukan muter 180 ke belakang gitu ya kayak burung hantu, bukan. Tapi ini muternya cuma sekitar sini. Gitu, guys. Jadi, apalin sendi dari tubuh kalian. Yang pertama, plana, engsel. Peluru, ini di sini peluru ya. Peluru, putar. Itulah sendi. Jangan lupa dihafalin. Yuk yang mau nyatet nih, dikasih waktu untuk mencatat, silakan di screenshot. Oke guys, materi terakhir dari sistem gerak pada manusia yaitu adalah otot. Ibu bilang di awal otot itu adalah pembungkus antar tulang, ya kan? Nah, sekarang kita bahas macam-macam otot di sini. Otot itu ada 3 guys, otot manusia. Ada yang namanya otot lurik, ini otot lurik ya. Otot polos, sama otot jantung. Bedanya apa? Kalau otot lurik, B itu bentuk ya, nih B itu untuk bentuk. Kalau dilihat dari bentuknya, si otot lurik bentuknya adalah silindris, panjang. Kalau otot polos bentuknya silindris panjang. Ibu jelasin dulu ya. Silindris panjang itu bentuknya kayak silinder atau kayak tabung, tapi dia panjang doang, nggak bercabang gitu. Kalau otot polos bentuknya gelendong.
Gelendong itu kayak bulir buah jeruk bali. Kalian pernah makan jeruk bali kan? Bentuk gelendong tuh kayak gitu, agak gemuk tapi kayak ya gitu, kayak lancip gitu. Nah lanjut, ini yang hitam-hitam bukan upil ya. Ini inti sel. Nah kalau si otot lurik, inti selnya ada banyak dan di tepian. Maksudnya di tepian itu di pinggir-pinggir nih. Yang hitam-hitam ini inti selnya ada banyak dan di tepian. Kalau si otot polos, nih yang hitam ya. Otot polos, inti selnya satu, terus di tengah. Itu. Oh sorry lupa. Otot jantung ya. Kalau otot jantung bentuknya silindris bercabang. Si lurik sama jantung bentuknya sama-sama silindris. Yang ngebedain apa? Kalau lurik silindris panjang doang, kalau jantung silindris bercabang. Itu beda dari bentuknya. Intinya, inti selnya ya. Inti sel maksudnya ya. Kalau si jantung intinya hanya satu di tengah. Kalau si lurik intinya banyak di tepian, kalau si jantung intinya satu di tengah. Seperti itu. Nah, lanjut. Si otot lurik itu bekerja secara sadar. Bekerja secara sadar atau dengan kemauan kita atau kesadaran kita. Kenapa? Karena otot lurik ada atau berfungsi, F ini fungsi ya, berfungsi sebagai pembungkus tulang. Otot lurik berfungsi sebagai pembungkus tulang atau rangka tubuh yang kita gunakan sehari-hari. Misalkan kamu jalan nih, gue pengen ke toilet, pengen pipis, jalan, kira-kira sadar nggak? Sadar kan? Makanya otot lurik bekerja sesuai dengan kesadaran kita atau volunteer namanya. Dan dia responnya sangat cepat. Kayak misalkan kamu dikejar-kejar anjing, langsung lari apa nunggu dulu? Langsung lari kan? Itu kenapa? Karena si otot lurik yang membungkus alat gerak di kaki kalian dan ngebuat kalian lari terbirit-birit dengan cepat. Gitu guys. Oke lanjut, kalau otot polos adanya, kalau tadi kan lurik sebagai pembungkus tulangnya, jadi di seluruh alat gerak tubuh kita nih dari mulai kepala sampai kaki itu ototnya otot lurik. Nah, kalau otot polos ada di semua organ dalam tubuh. Otot polos ada di semua organ dalam tubuh kecuali jantung. Nah, otot polos bekerja secara tidak sadar. Kenapa dia bekerja secara tidak sadar? Karena kalau dia bekerja secara sadar itu capek. Kalau capek harus istirahat. Bayangin, ketika paru-paru kalian capek dan minta istirahat ke kalian bolehin gak? Ya kalau nggak bolehin bakalan metong dong gitu kan. Sedangkan si otot polos ini yang menggerakkan paru-paru, lambung, usus dan semua organ dalam tubuh kamu kecuali jantung. Kenapa? Karena jantung punya otot sendiri. Nanti kita bahas ya. Jadi si otot polos adanya di semua organ dalam tubuh dan bekerja secara tidak sadar. Beda sama otot lurik yang bekerja sesuai dengan kesadaran kita. Seperti itu guys. Nah, kalau otot jantung dia adanya gak jelas lah ya di mana, adanya di jantung. Nah, jantung kamu kira-kira bekerjanya secara sadar atau tidak sadar? Kamu bisa gak sih ngitung detak jantung? Belum bisa kan, karena nanti lupa, orang dia juga gak usah dihitungin berdetak sendiri kok gitu kan. Jadi jantung atau otot jantung bekerja secara tidak sadar. Tidak sadar atau di bawah kesadaran kita. Bu, tapi kalau dipegang jantung saya kok berasa deg,
apalagi kalau deket dia. Ya kan, itu bukan jantungnya yang bekerjanya secara sadar, tapi kulit yang di tangan kamu yang peka terhadap detukan atau detak jantung tadi gitu. Kalau otot jantungnya bekerjanya secara tidak sadar, kalau dia bekerja secara sadar dan minta istirahat, seketika itu juga kita mati. Seperti itu guys. Ini ada yang mau tanyain gak tentang otot? Kalau enggak silakan dicatat dulu nih. Maaf ya, tulisannya sangat amat bagus gitu. Oke, menurut Ibu cukup sekian pelajaran tentang sistem gerak pada manusia IPA kelas 8. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalau misalkan ada yang bertanya atau request materi,